Baik, kita halo, langsung saja ya kita mulai. Bagi yang belum join, silahkan langsung join aja ke Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali dalam tatap muka online ini, yaitu dalam Zoom meeting. Untuk yang tidak hadir, bisa nanti untuk kehadiran bisa dilakukan di dalam WA group nanti setelah pembelajaran ya. Langsung saja kita ke pembelajaran, yaitu materi kali ini kita akan membahas asam dan basa. Nah, asam dan basa ini ada 7 teori asam dan basa. Namun yang sering digunakan dalam yang paling umum digunakan itu ada 3 teori asam basa. Yang pertama itu ada Arrhenius, ada Brondted-Lowry, dan ada Lewis. Nah, untuk pengertian asam dan basa tersebut yaitu asam memiliki ciri-ciri yaitu dia bersifat masam, dan ketika kita dimasukkan kertas lakmus biru, maka kertas tersebut akan berubah menjadi warna merah. Sebaliknya, ketika yang basa itu adalah memiliki rasa yang pahit. Nah, ketika kertas lakmus dimasukkan ke dalam larutan basa, maka warnanya akan berubah menjadi warna biru apabila kertas lakmusnya merah. Nah, dalam asam basa ini, yang pertama itu ada teori Arrhenius. Nah, teori Arrhenius ini apa? Yang pertama dipakai untuk asam dan basa dalam larutan. Asam plus basa menghasilkan garam plus air. Kation yaitu ion positif berasal dari basa, dan anion yaitu ion negatif berasal dari asam. Garam adalah senyawa yang dapat melepas ion positif yang bukan H+ dan ion negatif yang bukan OH-. Contoh garam di sini ada NaCl, NaCN, dan NaCl2. Nah, untuk kita lebih memahami apakah itu asam basa menurut Arrhenius, untuk senyawa asam yaitu senyawa yang melepaskan H+ dalam air, dan untuk basa yaitu senyawa yang melepaskan OH- dalam air. Nah, di sini ada ciri khusus bagaimana kita mengetahui bagaimana asam atau basa Arrhenius. Yang paling penting di sini adalah lihat di sini ada dalam air. Nah, senyawa asam dan basa menurut Arrhenius ketika dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion-ion tersebut. Apabila asam menghasilkan ion H+ atau H3O+, apabila basa menghasilkan OH-. Nah, contohnya di sini untuk asam di sini ada larutan Ha plus aqueous atau larutan air menghasilkan H+. Nah, H+ di sini merupakan tanda bahwa larutan tersebut bersifat asam. Kemudian untuk yang basa di sini contohnya ada larutan BOH ditambahkan air akan menghasilkan B+ plus OH-. Nah, ion OH- ini yang menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa kecepatan untuk menjelaskannya? Kalau kecepatan bilang aja ya. Baik, nah di sini saya lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya. Di sini ada macam-macam. Di sini ada macam-macam asam serta basa. Nah, di sini ada asam kuat, contohnya yaitu HCl, H2SO4. Terus yang asam lemah yaitu ada CH3COOH.
Yang ketiga ada basa kuat, contohnya yaitu NaOH, BaOH, KOH. Basa lemah yaitu contohnya AlOH 3 kali. Nah, biasanya yang asam kuat ini dia terbentuk dari golongan 7A atau yang disebut golongan 7A. Nah, untuk basa kuat itu biasanya terbentuk dari golongan 1A serta 1A sampai dengan 2A. Nah, biasanya senyawa yang terbentuk dari golongan tersebut biasanya bersifat basa kuat. Pun yang terdiri dari golongan 7A, senyawanya itu bersifat atau larutannya itu bersifat asam kuat. Next. Nah, di sini ada untuk molekul contoh bagaimana sih ketika suatu asam ditambahkan air yang menurut teori asam basa Arrhenius. Nah, jadi di sini contoh ada molekul HCl, larutan HCl ditambahkan dengan molekul air. Nah, lihat di sini. Ketika dia ditambahkan atau direaksikan dalam air, maka senyawa tersebut akan berbentuk H3O+ dan Cl-. Kok di sini H3O+ tidak H+? Nah, hal ini disebabkan karena H+ ini dia tidak bisa sendiri, sehingga dia akan mengikat ion-ion air yang ada di dekatnya sehingga menghasilkan ion H3O+ atau ion hidronium. Nah, dalam pemberlakuannya itu ion H+ dan ion H3O+ itu sama saja diberlakukannya ya. Jadi tidak masalah mau pakai H+ boleh, mau pakai H3O+ pun tidak masalah. Terus yang kedua itu ada contoh basa Arrhenius. Lihat di sini ada senyawa NH3 amonia. Ketika ditambahkan H2O atau air direaksikan, maka akan menghasilkan basa. Nah, basanya itu adalah OH- dan NH+. Nah, jadi di sini ketika basa dicampurkan di dalam air, maka yang terbentuk adalah ion OH-. Untuk asam itu ionnya positif dan untuk basa itu ionnya negatif. Nah, sebelum lanjut ke teori Bronsted-Lowry, silakan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mic-nya dihidupkan. Ada tidak? Sepertinya tidak ada. Baiklah, saya lanjutkan ya. Teori yang kedua dalam teori asam dan basa itu ada yang namanya teori Bronsted-Lowry. Nah, definisinya lebih luas dari Arrhenius. Asam sebagai pendonor proton, sedangkan basa sebagai aseptor proton. Tidak hanya berlaku untuk larutan, tapi bisa untuk molekul, ion, dan gas. Nah, teori Bronsted-Lowry ini menyatakan bahwa asam adalah sebagai pendonor proton, sedangkan basa adalah yang aseptor proton, aseptor atau penerima proton. Nah, di sini lihat di sini contohnya untuk asam basa Bronsted-Lowry. Di sini ada NH3. Di sini ada NH3 ditambahkan H2O menghasilkan NH4+ plus OH-. Nah, di sini NH3 ada H2O sebagai pereaksinya dan hasilnya ada NH4+ serta OH-. Nah, di sini lihat pasangannya terlebih dahulu. Untuk NH3 pasangannya adalah NH4+. Dan untuk H2O adalah pasangannya OH-. Nah, untuk NH3, perhatikan NH3 dengan NH4+. Di sini NH3
Di sini NH4+. Berarti H yang ada pada NH3 ini dilepaskan sehingga, mohon maaf, ini NH3 dan ini NH4+. Nah, di sini asam Bronsted adalah pendonor proton, sedangkan basa Bronsted-Lowry adalah akseptor proton. Lihat di sini, untuk contoh yang kedua dulu lah, yang H2O yang lebih gampang. Lihat H2O. Nah, di sini H-nya dalam H2O itu ada 2, sedangkan di sini ada 1. H yang di sini atau ion hidrogen, ion H+ yang ada pada H2O itu dilepaskan sehingga didonorkan kepada ini yang OH- sehingga ion tersebut lepas. Nah, yang OH- ini menerima sehingga yang ini disebut basa konjugasinya, yang ini disebut asamnya. Pun halnya dengan ini juga sama. Next. Nah, di sini ada contoh asam Bronsted pada molekul seperti ini, contohnya HNO3 plus H2O. Nah, H dari HNO3 ini ditangkap atau diterima oleh H3O. Nah, sedangkan yang nah, ini berada pada molekul, terus pada anion seperti ini contohnya, terus pada kation seperti ini. Nah, pun sama halnya pada Bronsted, pada basa Bronsted-Lowry sama halnya seperti itu. Cuman kita harus tahu terlebih dahulu mana yang pertama asam, mana basa. Setelah kita mengetahui mana asam, mana basa, kita akan lebih mudah mengetahui bagaimana asam dan basa konjugatnya. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. H2O ditambah HCl. Di sini H2O sebagai proton akseptor atau penerima proton. Nah, HCl itu proton donor. Nah, ketika HCl ini mendonorkan H-nya kepada H2O sehingga terbentuklah ion hidronium ini atau H3O+, dan karena dia lepas maka tinggal tersisa ion Cl-. Nah, di sini lihat di sini akseptor proton, ini proton donor. Yang disebut akseptor proton berarti H2O di sini bertindak sebagai basa. Nah, sedangkan HCl di sini bertindak sebagai asam. Nah, untuk basa konjugasinya yaitu ion hidronium dari untuk H3O+ ini menjadi asamnya, asam konjugatnya dari H2O. Karena apa? Karena H yang dari acal itu diterima oleh H2O sehingga membentuk H3O+. Nah, karena dia menerima H atau akseptor proton, maka H3O+ bertindak sebagai asam konjugatnya. Nah, untuk HCl ketika dia mendonorkan dan Cl- ini merupakan basa konjugatnya. Nah, ini contoh sama yang tadi ya. Nah, ini contoh untuk molekulnya seperti ini, bentuk-bentuk molekulnya, pasangan konjugasinya seperti ini. Nah, kita akan langsung ke asam basa Lewis. Nah, dalam asam basa Lewis, suatu partikel dapat diterima pasangan elektron dari partikel lain untuk asam. Untuk basa, suatu partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada partikel lain. Jadi ini kebalikannya dari asam basa Bronsted-Lowry. Kalau yang di sini yang disebut dengan asam yaitu yang menerima pasangan elektron atau pasangan elektron. Nah, untuk yang basa itu adalah yang justru yang memberikan pasangan elektron tersebut. Nah, di sini ada disosiasi asam secara umum. Disosiasi asam yaitu contohnya seperti larutan A, HA ditambahkan H2O akan menghasilkan H3O+ plus A-. Nah, HA itu bertindak sebagai asam, sedangkan H2O-nya itu bertindak sebagai basa.
Nah, H3O+ di sini bertindak sebagai asam konjugasi dibentuk dari basa setelah mendapatkan proton. Nah, protonnya dari mana? Protonnya itu dapat dari Ha ya. Sedangkan yang amin itu basa terkonjugasi dibentuk dari asam setelah melepas proton. Nah, di sini yang paling penting dalam asam basa konjugasi itu telah saya sebutkan bahwa yang pertama itu cari dulu pasangannya ya. Cari dulu pasangannya. Mana pasangan asam basa dulu terlebih dahulu. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari apakah dilihatnya dari hasil. Nah, hasilnya apakah senyawa tersebut menerima atau melepaskan proton. Apabila menerima proton bisa dijelaskan bahwa senyawa tersebut bersifat basa. Nah, apabila dia melepaskan, maka senyawa tersebut akan bersifat asam. Seperti itu. Nah, di sini sifat asam yang pertama yaitu memiliki rasa masam. Yang kedua, reaksi dengan logam tertentu menghasilkan gas hidrogen. Yang ketiga, reaksi dengan karbonat dan bikarbonat menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Sebelum lanjut ke kesetimbangan asam, ada yang ingin ditanyakan? Terlebih dahulu silakan. Ayo, siapa yang mau nanya? Silakan. Kak, izin bertanya, untuk yang ini apa? Kan dari contoh-contoh soal banyak yang dari yang ada plus minusnya, dan setelah di apa namanya di Bukan. jadi ada plus minusnya itu, kalau yang plus itu hanya untuk HO dan minnya itu untuk selain HO aja atau gimana tuh Kak? Ambil contoh yang mana nih? Yang di sini contohnya. Seperti di sini contohnya ya, seperti di sini Ha tambah H2O. Ya. Nah, menjadi H3O+. Nah, plusnya ini itu hanya ada ketika H dengan O aja atau ada unsur lainnya? Iya. Jadi gini, nah kenapa ini H3O+? Nah, kan ketika suatu asam dan ketika suatu asam dimasukkan ke dalam air, nah di sini akan terjadi proses ionisasi. Nah, proses ionisasi adalah proses dia itu menguraikan menjadi ion-ion. Jadi senyawa larutan-larutan ketika dia dimasukkan ke dalam air, maka larutan tersebut akan terurai menjadi ion-ion. Nah, ion-ion tersebut ada ion positif, ada ion negatif. Nah, untuk yang dijelaskan tadi kan yang arrhenius, ketika asam dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+ atau ion H3O+. Kenapa? Karena dalam larutan asam tersebut terdapat ion hidrogennya atau ion H+-nya ketika diuraikan gitu. Nah, ketika ditambahkan air itu sama saja si larutan asam itu diuraikan menjadi ion-ionnya. Jadi ketika diuraikan akan menjadi H3O+ plus amin. Nah, H3O+ plus amin itu ketika dia terbentuk kembali akan membentuk senyawa. Senyawanya apa? Yaitu Ha, seperti itu. Paham? Oke, paham Kak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Dari yang lain silahkan. Sebelum dilanjut ke materi selanjutnya. Ada tidak? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan lagi ya. Di mana? Nah, tadi
Untuk penjelasan asam kuat dan lemah akan dijelaskan lebih detail di sini ya. Di sini contohnya yaitu ada HNO3, HCl, H2SO4, HClO4, HBr, HI, HBrO4 dan HI. Nah, lihat di sini. Di sini adalah contoh-contoh asam kuat. Nah, asam kuat ini biasanya terbentuk dari golongan 7A, yaitu seperti F, Cl, Br, dan I. Nah, di sini kecuali yang F ya. HF itu merupakan senyawa larutan asam atau senyawa asam yang lemah. Di sini, nah, kenapa larutan tersebut disebut sebagai asam kuat? Karena ketika dia direaksikan dengan air, nah maka larutan tersebut, senyawa tersebut terionisasi sempurna atau hampir sempurna dalam air. Terionisasi sempurna itu seperti apa? Terionisasi sempurna itu dia akan terurai menjadi ion-ionnya dengan sempurna. Di sini contohnya HCl. HCl itu ketika ditambahkan air akan menghasilkan ion hidronium atau H3O+ plus Cl-. Nah, ketika dia tidak ada senyawa yang terbentuk lagi dari hasil reaksi tersebut, dalam artian ini terdapat ion-ionnya secara sempurna, maka HCl tersebut dapat diidentifikasi sebagai asam yang kuat karena dia terionisasi secara sempurna, yaitu 100% atau hampir sempurna dalam air. Nah, sedangkan untuk asam yang lemah, dia itu terionisasinya kurang dari 100% dalam air. Contohnya itu ada asam asetat. Nah, di sini asam asetat, di sini ada itu contohnya di sini ya. Ini asam asetat, ini bentuk molekulnya. Ketika dia direaksikan dengan air, dia akan menghasilkan ion CH3COO- serta ion H3O+. Nah, kenapa dia itu dikatakan tidak sempurna? Karena ketika dia terionisasi, nah ion-ion CH3COO- ini dia akan tertinggal. Ada sebagian yang tidak bereaksi dengan H3O+, sehingga dia tidak terionisasi secara sempurna. Maka dari itu asam asetat ini disebut sebagai asam lemah. Nah, di sini untuk penjelasan lebih lengkapnya, asam kuat menghasilkan basa terkonjugasi yang lemah, sedangkan asam lemah menghasilkan basa terkonjugasi yang kuat. Untuk asam kuat itu sudah ya, untuk asam lemah ada itu. Nah, di sini dapat diartikan bahwa ketika larutan asam tersebut berasal dari asam yang kuat, maka basa terkonjugasinya atau pasangan basa konjugasinya itu akan lemah. Sebaliknya, ketika asamnya itu lemah, maka pasangan basa terkonjugasinya kuat. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ketika contohnya seperti ini. Nah, ketika HCl ditambahkan dengan ketika HCl bereaksi, maka HCl tersebut akan menghasilkan pasangan asam basa konjugat. Nah, asam basa konjugat ini bisa dilihat dari kuat atau tidaknya asam tersebut. Nah, apabila asamnya kuat, yaitu contohnya seperti HCl, ketika dia bereaksi, maka pasangan basa terkonjugasinya itu akan lemah. Di sini HCl ini, asam ini akan menghasilkan Cl-. Nah, Cl- itu pasangan asam basa konjugatnya dari HCl. Nah, apabila HCl ini dia kan bersifat donor proton, berarti HCl di sini bersifat sebagai asam. Nah, untuk basa konjugatnya yaitu Cl- yang bersifat basa konjugatnya. Nah, di sini antara HCl dengan Cl- ini lebih kuat HCl daripada Cl-. Karena apa? Karena HCl itu merupakan asam kuat, sehingga basa konjugatnya pun akan menjadi lemah. Sebaliknya, nah, ketika CH3COOH ini direaksikan akan menghasilkan pasangan asam basa konjugat. Nah, CH3CO ini bersifat pendonor proton sehingga menghasilkan ion CH3COO-. Nah, antara CH3COOH dengan CH3COO-
ini justru sebaliknya. Karena CH3COH merupakan asam yang lemah, maka untuk basa konjugasinya yaitu CH3COO- akan menjadi kuat. Jadi kebalikannya, apabila senyawa pembentuknya itu kuat, maka pasangannya akan lemah. Sebaliknya, apabila senyawa pembentuknya itu lemah, maka hasilnya pun akan menjadi kuat, seperti itu. Jadi ada kebalikan. Next. Nah, di sini. Nah, di sini untuk nama asam semakin ke bawah, asam akan semakin menurun, atau kekuatan dari asamnya itu akan semakin menurun. Sebaliknya, untuk basa konjugatnya itu akan menjadi kuat. Semakin ke bawah semakin kuat, seperti itu. Di sini contohnya HClO4 dengan ClO4. Nah, HClO4 merupakan asam kuat, maka basa konjugatnya akan lemah. Untuk HCl kuat, Cl- lemah, H2SO4 kuat, HNO3 kuat. Nah, untuk H2SO3 contohnya di sini. Nah, H2SO3 merupakan asam lemah, maka basa konjugatnya akan kuat karena senyawa pembentuknya itu terdiri dari asam lemah, yaitu H2SO3. Seperti itu. Nah, ini kelanjutannya. Nah, di sini macam-macam asam. Yang pertama ada asam monoprotik. Asam monoprotik adalah asam yang dapat mendonorkan satu proton. Atau lebih gampangnya itu, dia hanya memiliki satu H. Contohnya seperti HF, HCl, HNO3. Nah, yang kedua ada asam poliprotik. Nah, asam poliprotik adalah asam yang dapat mendonorkan lebih dari satu proton. Nah, yang ketiga ada asam diprotik, yaitu yang dapat mendonorkan 2 proton, contohnya H2SO4. Nah, H2SO4 ini dia mendonorkan 2 proton. Karena apa? Karena ketika direaksikan, ini terlebih dahulu membentuk HSO4 terlebih dahulu. Nah, HSO4 ini ketika direaksikan dengan air, baru dia menghilangkan 2 atom H. Seperti itu. Nah, contoh untuk yang poliprotik itu seperti H3PO4. Dia memiliki H sebanyak 3. Seperti itu. Nah, untuk yang apoliprotik itu senyawa yang bisa berperan sebagai asam Bronsted atau basa Bronsted. Nah, contohnya seperti tadi ya. Seperti ini, bisa juga yang seperti HSO4-. Nah, HSO4- ini dia bisa bertindak sebagai asam konjugat atau basa konjugat karena dia dapat direaksikan lagi tergantung bagaimana dia direaksikan, seperti itu. Nah, ini contohnya kayak gini ya, hidrogen fosfat atau HPO42. Nah, HPO42- ketika direaksikan dengan air akan membentuk H3O+ plus PO43-. Nah, ini yaitu yang ini bertindak sebagai asam. Karena apa? Nah, di sini HPO42- dia bertindak sebagai asam. Kenapa? Karena dia di sini bertindak sebagai pendonor proton untuk H2O, sehingga H2O itu akan menghasilkan ion hidronium, yaitu dia akan melepaskan H-nya sehingga membentuk senyawa PO43-. Nah, untuk kasus yang kedua, dia itu bertindak sebagai penerima proton. Di sini dia menerima proton yang ada pada air. Jadi H2O di sini H-nya itu lepas 1. Nah, kemudian H-nya tersebut diterima oleh HPO42- sehingga menghasilkan senyawa H2PO4 serta OH-. Nah, di sini dia bertindak sebagai basa, H2O justru sebagai asamnya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk air itu berfungsi untuk apa? Air itu berfungsi sebagai amfoter. Bisa sebagai senyawa amfoter. Amfoter itu senyawa yang dapat berfungsi sebagai asam dan basa. Seperti yang tadi ya. Jadi autoionisasi pada air. Jadi air ketika
yaitu terionisasi akan berbentuk H3O+ serta OH-. Nah, ketetapan air ini disebut sebagai KW. Nah, KW ini untuk nilai H+-nya ini memiliki kekuatan 1 kali 10 pangkat min 7 molar, dan untuk OH sama 1 kali 10 pangkat min 7 molar. Oleh karena air itu memiliki H3O+ serta OH-, jadi untuk KW itu memiliki 1 ditambahkan saja, jadi 1,1 kali 10 pangkat min 7 min dikali 1 kali 10 pangkat min 7 min, jadi 1 kali 10 pangkat min 14 molar, seperti itu pada suhu 25 derajat ya, pada keadaan stagnan. Nah, seperti ini contoh autoionisasi air. Air tersebut akan membentuk senyawa OH-, akan membentuk ion OH- serta ion H3O+. Nah, di sini sebelum saya lanjut ke pH dan pOH, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagi yang kurang paham, silakan ditanyakan terlebih dahulu untuk dilanjutkan ke materi selanjutnya. Di mana, Mas? Di mana, woi? Adam. Adam. Ada tidak? Ada macam apa? Tidak ada. Baik, saya akan lanjutkan di sini. Kita akan membahas pH serta pOH di sini. Dan di sini untuk bagaimana kita mengetahui senyawa tersebut apakah bersifat berada pada pH asam atau pH basa, di sini kita dapat mengidentifikasinya melalui konsentrasi ion H+ atau H3O+ dengan konsentrasi ion OH-. Nah, di sini kita bisa lihat apabila konsentrasi ion H+ itu sama dengan konsentrasi OH-, maka senyawa tersebut bersifat netral atau pH-nya itu netral. Nah, apabila senyawa apabila ion H+ ini lebih besar dari ion OH-, maka senyawa tersebut atau larutan tersebut memiliki pH asam. Apabila ion H+ ini memiliki lebih kecil dari konsentrasinya dari konsentrasi ion OH-, maka larutan tersebut memiliki pH basa. Nah, skala pH yaitu pH memiliki rumus min log konsentrasi H+. Untuk pOH itu memiliki rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, ketika pH ditambahkan dengan pOH itu sama dengan 14. Karena kan seperti yang tadi udah disinggung bahwa untuk H+ itu 1 kali 10 pangkat min 7 molar, untuk OH juga 1 kali 10 pangkat min 7 molar. Kalau dikalikan antara konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH- itu jadi 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, 1 kali 10 pangkat min 14 itu adalah KW, yaitu ketetapan air. Nah, sehingga apabila pH ditambah pOH itu adalah 14, 14 adalah KW, KW itu adalah ketetapan air, seperti itu. Nah, di sini contohnya pH Coca-Cola adalah 3,12. Berapakah konsentrasi ion H3O+? Nah, dijawabnya itu adalah pH sama dengan min log konsentrasi H3O+. Log H3O+ sama dengan min pH, berarti yang ininya dipindah sehingga menghasilkan 7,6 kali 10 pangkat 4. Nah, di sini ada hubungan Ka, Kb, H3O+, dan pH. Untuk kekuatan asam, semakin tinggi Ka-nya, semakin tinggi nilai Ka dan konsentrasi H+,
maka pH-nya itu akan berkurang. Nah, jadi semakin tinggi konsentrasi H3O plusnya, maka pH-nya itu akan menurun. Nah, untuk yang basa itu, apabila KB ketetapan basa dan pH-nya itu naik, maka kekuatan dari H3O plusnya itu akan menurun. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut kepada asam basa model Lewis, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada tidak untuk membahas pH? Ada? Apakah ada? Baik, mungkin di akhir ya. Kita lanjut aja materi berikutnya, yaitu ada asam basa model Lewis. Nah, di sini teori Lewis lebih umum daripada teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Asam Lewis adalah senyawa aseton pasangan elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan baru. Basa Lewis adalah senyawa pendonor pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru. Nah, seperti yang saya sudah bahas tadi, asam Lewis adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, yaitu dia yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa untuk basa menurut Lewis yaitu dia yang senyawa yang dapat mendonor pasangan elektron. Nah, itu kebalikannya dari asam basa Bronsted-Lowry. Cuman bedanya asam basa Bronsted-Lowry itu berada pada protonnya. Dalam asam basa Lewis ini dia lebih ke pasangan elektronnya. Jadi untuk membedakannya, apakah ini misalkan nanti di pertanyaan atau di soal atau ada nanti, bagaimana membedakan antara asam basa Bronsted-Lowry dengan asam basa Lewis? Kita lihat terlebih dahulu apa yang diserangnya. Apabila yang dilihatnya itu ternyata proton, berarti kita bisa mengidentifikasi bahwa reaksi tersebut berada pada asam basa Bronsted-Lowry. Nah, sebaliknya apabila kita melihat ketika itu ada pertanyaan bahwa ini reaksinya dia melibatkan elektron, nah itu bisa diidentifikasi bahwa asam basa tersebut menggunakan model Lewis seperti itu. Nah, di sini untuk memperjelas yang tadi, terus saya katakan bahwa di sini 3 model asam ini mempunyai perbedaan ya. Untuk Arrhenius itu untuk asam dia memproduksi H+ atau menghasilkan H+ dalam air di sini. Untuk basa dia menghasilkan OH- dalam air. Nah, untuk Bronsted-Lowry dia untuk asamnya itu dia pendonor proton atau H+ atau H3O+, sedangkan basa dia yang menerima atau akseptor proton yaitu H3O+ atau H+. Nah, untuk Lewis cirinya yaitu dia untuk asam dia yang bersifat penerima atau akseptor elektron. Nah, untuk yang basa dia bersifat melepaskan atau pendonor elektron, pasangan elektron seperti itu. Nah, ini bisa jadi sebagai patokan ciri-ciri bagaimana cara kita membedakan dari ketiga model asam basa tersebut. Nah, ini seperti contohnya ya. Contohnya di sini contohnya H+ dan ada OH-. Nah, H+ ini dia bertindak sebagai penerima. Dia menerima pasangan elektron dari dari O, dari elektron O, sehingga dia membentuk H2O. Nah, dikarenakan si OH- ini dia mentransfer atau mendonor pasangan elektron kepada H, elektronnya didonorkan kepada H, maka si OH- ini bertindak sebagai basa seperti itu. Nah,
kan. Sini ikatan kimia baru dibentuk dengan menggunakan pasangan elektron dari basa Lewis. Ikatan kimia yang terbentuk adalah ikatan kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi adalah ikatan di mana elektron itu dipakai bersama. Jadi elektron yang ada pada O ini dipakai bersama-sama, yaitu oleh atom O dan oleh atom H. Jadi dipakai bersama-sama. Nah, membentuk seperti ini H2O. Nah, seperti itu. Contohnya bentukan ini tadi ya. Nah, ini untuk reaksi yang tadi, untuk dalam bentuk molekulnya seperti ini. Di sini ada atom H, di sini ada H2O, akan menghasilkan H3O+. Nah, di sini ada H+, ditambahkan NH3 maaf, akan menghasilkan senyawa NH4+, seperti itu. Di sini H+ itu bertindak sebagai asam Lewis karena dia menerima proton, dan H2O bertindak sebagai basa Lewis karena dia mendonor proton, seperti itu. Di sini ada juga hubungan asam basa Lewis dalam biologi. Yang pertama itu hemoglobin, heme dan globin. Yang kedua, heme itu adalah interaksi antara O2 dengan CO. Me dalam Hb sebagai asam Lewis, sedangkan O2 dan CO sebagai basa Lewis. Nah, ini senyawa kompleks dari hemenya seperti ini. Nah, ini contoh lainnya dari asam basa Lewis. Nah, alhamdulillah pemaparan materi telah selesai. Untuk yang ingin ditanyakan, anak-anak silakan yang apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bagi yang kurang paham, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Sok. Kak, izin bertanya, kalau dari Anda sendiri masih bingung di yang bedain asam kuat, asam lemah, dan basa kuat, basa lemah, paling itu. Jadi asam kuat. Nah, di sini lihat. Untuk asam yang kuat adalah di sini untuk asam kuat dan asam lemah. Bagaimana sih cara kita mengetahui apakah asam tersebut kuat atau lemah? Nah, di sini metodenya itu harus dihafal menurut saya, dan harus tahu asam kuat itu yang mana, asam yang lemah itu yang mana. Biasanya asam kuat itu dia itu terbentuk dari ini, lihat golongan 7. Pertama dari golongan 7A. Kecuali yang F itu dia itu asam lemah. Di kuat lemahnya itu dilihat nanti dari pH-nya. Ya, untuk yang asam kuat biasanya pH-nya itu paling rendah gitu, kisaran antara 1 sampai 3 seperti itu. Nah, kalian juga dalam menentukan apakah asam tersebut kuat atau lemah, kalian harus menghafalkan ion-ion terlebih dahulu. Seperti ion kompleks di sini ada SO4, itu SO4 2- asalnya, dan ini ClO4 min. Nah, ini NO3 min. Nah, seperti itu. Untuk asam kuat biasanya dia terbentuknya dari ion-ion kompleks, tapi tidak semua
ion-ion kompleks tersebut bersifat asam ya. Jadi untuk mengetahui apakah asam tersebut kuat atau lemah, dapat juga kita melakukan praktikum gitu. Apakah asam tersebut kuat atau lemah? Dapat dibuat praktikum yaitu dengan praktikum sederhana, yaitu dengan alus listrik itu apa namanya? Praktikum menghidupkan lampu menggunakan asam tersebut. Nah, apabila asam tersebut kuat dalam percobaan asam basa yang sederhana itu, asam kuat itu dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama dia ketika uji lampunya tersebut menyala secara terang ya, asam kuat mau basa kuat. Ketika dia diuji lampu, nah asam atau larutan asam atau larutan basa tersebut akan menghasilkan lampu yang menyalanya sangat terang. Nah, diidentifikasi yang kedua yaitu dilihat dari gelembung gas yang terbentuk. Biasanya asam kuat atau basa kuat itu dia menghasilkan gelembung gas yang banyak. Nah, dari kedua identifikasi tersebut kita bakal tahu bahwa asam atau basa tersebut bersifat kuat gitu. Kalau nanti gitu, kalau masih bingung bagaimana cara membedakannya selain dihafal, bisa dilakukan seperti itu. Itu untuk praktikumnya. Mungkin nanti ketika habis ini mungkin bisa kita praktikum menentukan apakah asam tersebut bersifat kuat atau lemah dalam ketika kita bertatap muka secara offline, mungkin bisa, atau nanti lewat video-video yang menjelaskan bahwa ternyata asam tersebut kuat atau lemah, caranya bisa ditempuh seperti itu. Atau cara lainnya itu dengan menghafal, karena asam kuat dan asam lemah itu biasanya sudah ditentukan gitu, seperti itu. Dan dalam rumus pH-nya pun nanti akan berbeda pula gitu. Kan berhubung kita belum menuju ke perhitungan pH, jadi sampai di sini dulu untuk mengetahui apakah asam tersebut kuat atau lemah, apakah basa tersebut kuat atau lemah, itu bisa diidentifikasi seperti itu. Gimana, enggak paham atau masih bingung? Halo, gimana? Yang nanya mana yang nanya? Udah Kak, udah jelas. Jelas kan? Ya. Oke. Berarti yang penting harus hafal sistem itu ion-ionnya ya Kak? Iya, yang pertama harus hafal dulu ion-ionnya. Yang kedua biasanya yang kuat itu ya tadi dibilang dari golongan 7 gitu. Ion-ion dari golongan 7 seperti Cl-, Br-, kecuali yang F ya. Yang F itu dia merupakan asam lemah seperti itu. Baik Kak, makasih. Oke. Silakan, ada lagi yang ingin tanyakan? Yuk, siapa? Ada lagi tidak? Kak, izin bertanya. Yuk, Sob Manda. Lu sih masih bingung untuk pembedaan asam dan basanya, Kak. Maksudnya di sini kan kelihatannya ionnya atau senyawanya gitu. Nah, untuk membedakan itu tuh ion sama senyawa basa gimana? Oke. Sebenarnya kan kalau kita untuk yang lebih sederhananya saja, pertama mending kita lihat yang asam basa Bronsted lower yang Arrhenius terlebih dahulu. Nah, untuk yang Arrhenius ini senyawa yang melepaskan H+ dalam air, yang basa senyawa yang melepaskan OH-. Untuk yang sederhananya dalam menentukan apakah senyawa tersebut bersifat asam atau bersifat basa, menurut Arrhenius itu sederhananya ketika senyawa tersebut dia direaksikan dalam air, senyawa tersebut akan menghasilkan reaksi H+.
atau H3O+. Sebaliknya untuk yang basa, ketika senyawa tersebut direaksikan dengan air atau larutan tersebut direaksikan dengan air, maka larutan tersebut akan menghasilkan senyawa atau ion OH- gitu, lebih sederhananya. Tapi untuk Bronsted-Lowry kita tidak hanya seperti itu. Jadi bisa saja yang tadinya itu disebut asam dalam Bronsted-Lowry itu bisa disebut basa. Karena apa? Tergantung apakah senyawa tersebut dia bersifat menerima proton atau justru dia menerima proton atau dia justru mendonor proton. Apabila mendonor proton, dia biasanya dia kalau mendonor proton itu dia akan bersifat untuk mendonor proton dia bersifat basa. Nah, untuk akseptor mendonor proton dia akan bersifat asam. Untuk dia akseptor proton dia bersifat basa. Nah, untuk mengetahui senyawa tersebut misalkan bersifat asam atau basa, biasanya larutan-larutan tersebut terdapat atom H-nya. Tapi tidak semua H ya. Contohnya seperti HCl. Nah, di sini kan itu ada H-nya. Nah, untuk senyawa basa biasanya di dalam senyawanya tersebut terdapat ion OH. Misalkan disebutkan seperti NaOH, KOH gitu, AlOH 3 kali seperti itu. Untuk mudahnya, apakah senyawa tersebut asam atau basa seperti itu. Gimana? Masih bingung? Ya, berarti kalau misalnya di yang basa itu ada senyawa OH-nya. Bukan senyawa, jadi ada ion pembentuknya itu OH, ada OH- biasanya gitu. Kalau menurut Arrhenius itu. Tapi kalau menurut Bronsted-Lowry, misalkan ini yang di sini nih, yang NH3. NH3 ada OH-nya enggak? Enggak ada, Kak. Enggak ada, Kak. Enggak ada kan? Nah, tapi di reaksinya dia berindeks sebagai apa? Di sini yang NH3 ini menerima H dari H2O sehingga menghasilkan senyawa NH4+. Nah, di sini kan nggak ada OH-nya, tapi dia di sini menerima proton. Nah, protonnya itu apa? Yang H dari H2O, sehingga H2O itu menghasilkan produk yaitu berupa ion OH-. Nah, untuk hasil dari NH3 itu dia menghasilkan ion NH4+. Nah, berarti di sini si ion NH3 bersifat apa? Asam, Kak. Asam atau basa? Basa, Kak. Basa, kenapa basa? Karena dia menerima Menerima H apa? dari menerima ion H, Kak. Ion H Dari H2O. Nah, gitu, ngerti? Jadi Oh iya. patokannya seperti itu. Kalau untuk Bronsted-Lowry ya, untuk membedakan apakah senyawa tersebut asam atau basa. Kan kalau misalkan asam mah yang ada H-nya aja, atau basa mah yang ada OH-, berarti itu bisa dikatakan sebagai basa. Belum tentu juga. Lihat reaksinya. Apabila dia mendonor proton, berarti senyawa tersebut atau larutan tersebut bersifat asam. Apabila dia akseptor proton atau menerima proton, berarti larutan tersebut bersifat basa, seperti itu. Gimana, paham? Iya, paham, Kak. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Ada lagi? Silakan. Pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Sepertinya tidak ada ya. Baiklah,
materi untuk asam basa ini dicukupkan sekian. Nanti apabila adik-adik yang tidak tahu atau yang masih bingung, bisa nanti ditanyakan lewat WA group saja. Nah, untuk absensi sama di WA group. Mungkin dicukupkan sekian. Untuk materi selanjutnya mungkin nanti akan dijelaskan bagaimana perhitungan pH asam, pH basa, seperti itu. Baik, dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih ya, Terima makasih, kasih, Kak. makasih. Terima kasih Kak. Untuk absen nanti langsung aja di itu ya. Di apa namanya? Di WA group. Untuk tugas yang belum ngumpulin, silahkan nanti ke sekolah aja ya. Baik Pak. Terima kasih. Yuk, foto dulu dong. Mau foto nggak? Belum mandi, Kak. Ke kiri, Jujur, bari Bang. gogoleran. Nah itu Kak, ditarik begitu Kak. Udah, lupa. Dan mandi. Ya, aku screen ya. Oke, makasih semuanya. Ya, makasih Kak. Terima kasih.